Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Oke, sudah lama ya kita tidak bertemu. Oke, sebelumnya saya ingin meminta maaf terlebih dahulu jika suaranya kurang bagus dan apabila ada suara-suara yang mengganggu ya teman-teman, karena memang sekarang saya lagi ada di kampung halaman saya. Oke. Oke, di video kali ini kita akan membuat playlist baru yang namanya studi kasus. Studi kasus ini apa? Studi kasus ini kita, mengunjungi sebuah website dan mencoba menganalisanya dan mencoba mengimplementasikannya ke dalam proyek kita. Tentu saja mungkin kita bisa menggunakan, bahasa tertentu ya, tapi di sini kita akan coba menggunakan Laravel seperti di video-video sebelumnya. Oke, di studi kasus ini, yang pertama ini kita akan mencoba, studi kasus dengan Trello. Apa itu Trello? Trello adalah sebuah, website manajemen task. Jadi kalau misalkan kalian punya pekerjaan yang akan dikerjakan hari ini, misalkan memasak, mencuci, kalian bisa, meletakkannya di Trello. Oke, itu ya penjelasan singkatnya tentang, playlist ini. Dan jika playlist ini rame mungkin saya akan sering-sering ya buat, videonya. Kalau misalkan tembus sampai 5.000 view dalam sebulan ya mungkin akan sering-sering lagi. Oke, kita langsung saja ya, kita langsung ke website Trello-nya untuk melihat cara kerja dari Trello agar bisa kita implementasikan di Laravel kita. Oke, ayo kita ke website-nya. Oke, sekarang kita sudah di, website, Trello. Ini tampilan awal dari website Trello ya, seperti ini. Oke, perlu dipahami juga ya teman-teman, kita nggak akan, mengimplementasikan semua fitur yang ada di sini ya. Kita hanya mengimplementasikan yang, utamanya saja dari website ini. Ya, teman-teman kita coba dulu bedah-bedah dikit-dikit ya, bagaimana cara kerja dari, Trello ini. Oke, yang pertama dari Trello ini adalah kita bisa melakukan namanya create board ya, create board. Lalu kita isikan detailnya misalkan, tas tanggal 7 sampai tanggal 14/2023. Ini Juli ya, Juli. Oke, kita enter. Sorry, kita oke sudah jadi ya. Kita buka tasnya. Oke, ketika kita, buka bornya, sorry bukan tasnya, bornya, ada 3 hal di sini ya. Ketiga hal ini disebut yang dengan namanya list. Oke, di dalam list kita bisa menambahkan yang namanya car. Tapi ini bisa ditambah lagi, misalkan di sini, deployment, list-nya bisa ditambah ya, sampai tak terbatas sesuai dengan keinginan, deploy. Oke, sekarang sudah bertambah di sini. Di dalam list ini kita juga bisa menambahkan yang namanya car. Misalkan car-nya adalah, mencuci. Selanjutnya memasak, kasih makan ternak. Oke, seperti itu ya. Ini car-nya ya, bisa seperti ini. Lalu car-nya ini bisa berpindah seperti ini. Kalau ini bisa berpindah seperti ini. Seperti itu ya, cara kerja dari, dari Trello ini. Sekarang kita akan coba, mengimplementasikannya berdasarkan cara kerja Trello ini. Di sini, oke, di sini saya sudah membuat, beberapa bentuk database-nya ya teman-teman, yaitu ada di sini. Pertama tadi kita disuruh membuat yang namanya board. Oke, ada tabel board. Ini tabel ya, ada tabel board, di dalamnya ada ID. Tadi ketika kita buat board-nya ada title, saya kasih name dan created at dan updated. Ya, board-nya seperti itu. Lalu ketika kita masuk tadi, di sini ada yang namanya list. Ya, ini ya, keempat ini yang namanya list.
Jadi kita buat listnya itu berada di dalam boardnya. Jadi ketika kita buat board itu kan baru ada listnya. Jadi cara buat tabelnya itu adalah dia punya ID, dia punya title-nya, lalu board ID. Dia merujuk ke board yang mana. Seperti itu ya cara kerjanya. Ya. Oke, kita sudah sampai di situ. Selanjutnya adalah ada yang namanya tabel car. Tabel car ini punya unique ID juga, punya title, punya, saya tambahkan ya, punya description, lalu dia ngelis ke list ID yang mana. Makanya ada list ID ya, lalu ada credit add dan update add seperti itu. Seperti ini ya. Jadi si car ini dia juga merujuk ke list yang mana, seperti itu. Kalau misalkan saya pindahkan, maka dia merujuknya ke list doing. Kalau saya pindahkan mencuci, maka mencuci ini ngelistnya ke list to do. Seperti itu ya cara kerjanya. Oke ya teman-teman. Oke, ini tabel-tabelnya. Sekarang kita coba endpoint apa yang akan kita buat. Yang pertama di sini saya punya endpoint board, endpoint list, dan endpoint car. Oke, di endpoint board yang akan kita buat itu adalah create board ya kayak tadi, lalu delete board, lalu get all board. Jika misalkan boardnya banyak, selanjutnya adalah endpoint list. Yang pertama adalah create listnya, delete list, dan get all list. Jadi ngambil semua listnya juga. Dan yang terakhir adalah endpoint car. Di endpoint car kita bisa buat car, delete car, get all car, detail car, dan move car. Yang move car itu yang berpindah-pindah ini disebut move car ya. Saya sebutnya move car. Ya, teman-teman. Itu gambaran kecilnya ya, walaupun tidak mencakup semua fitur dari Trello, tapi kita akan mencoba main fiturnya, fitur utamanya seperti itu. Oke ya, teman-teman. Sekarang kita ke Visual Studio Code untuk langsung proses cara implementasi code-nya. Oke ya, teman-teman. Oke, teman-teman, saya sudah di Laravel, saya sudah buat project baru dengan nama Trello Project ya. Oke, ini tampilan awalnya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat migration-nya. Ya, membuat migration-nya. Kita buat migration-nya, teman-teman. Yang pertama tadi ada tabel board ya. Make model, saya langsung saja make model. Namanya adalah board. Sorry. Oke, saya make modelnya namanya. Lalu migration-nya apa? Sini. PHP Artisan make model. Namanya adalah board. Lalu ada migration-nya. Ya, teman-teman, tabel boardnya sudah jadi. Oke, sekarang kita punya migration namanya tabel board di sini. Ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat tabel list ya, atau model list di sini. Oke, kita tunggu. Oke ya, teman-teman. Oke, tabel listnya sudah jadi dan modelnya juga sudah jadi di app ini ya. Ada models, board, list. Lalu yang terakhir adalah model car dan tabel car. Oke, kita buat. Lalu kita tunggu. Oke ya, teman-teman. Car-nya sudah jadi seperti ini. Oke, default ya, default semua. Oke, sekarang kita edit yang board. Oke, saya kecilkan dulu ini ya. Oke, yang board ini yang pertama kita punya tadi kita punya ID, name,
create add dan updated add. Oke, yang pertama sudah ada ID, created add dan updated add-nya juga sudah ada di timestamp. Sekarang kita buat tinggal name-nya, kabel, lalu dia tipenya adalah string, lalu kita kasih name di koma. Oke, sudah ya teman-teman. Selanjutnya adalah yang list ya. List ini punya ID, title, dan bore ID. Oke ya. ID-nya sudah ada, created add dan updated add-nya sudah ada. Sekarang kita tinggal buat title-nya. Table, string, title ya. Lalu selanjutnya adalah bore ID, table, big integer nya adalah bore ID. Ya, teman-teman, kita sudah buat seperti ini ya untuk yang listnya. Sekarang kita buat migration untuk yang car-nya. Di sini car-nya punya unique ID, title, description, dan list ID ya. Oke, ID dan create add-nya dan update add-nya sudah jadi. Sekarang kita tinggal buat table string-nya itu adalah title. Saya tambah ya title. Lalu selanjutnya table string lagi, namanya description. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah table big integer adalah list ID. Oke, teman-teman, sudah jadi semua tabelnya. Sekarang kita coba migrate ya. Oke ya, teman-teman, sekarang kita saya tadi sebelumnya nge-setting dulu ya, karena belum di-setting. Sekarang kita coba migrate ya. Migrate ya. PHP Artisan migrate fresh ya. Saya fresh aja langsung. Oke, teman-teman, migrate-nya sudah selesai ya. Oke, kita lanjut ke pembuatan selanjutnya, yaitu pembuatan controllernya. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, di sini kita buat controller yang namanya board dulu ya di dalamnya. Dan ada 3 endpoint. Yang pertama create board, delete board, dan get all board. Oke, kita clear. PHP Artisan Mac-nya itu adalah Mac controller. Namanya adalah board controller. Oke, kita enter. Oke ya, teman-teman, controllernya sudah jadi. Nanti itu ada di sini ya, controller, board controller. Oke, sudah ya, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah kita membuat metodenya atau function yang tadi atau endpoint-nya yang tadi. Yang pertama adalah create board, yang kedua adalah delete board, dan yang terakhir adalah get all board. Oke, kita buat public function save atau create board ya. Saya kasih nama create aja. Di sini dia menerima request. Oke. Selanjutnya kita buat satu lagi namanya public function delete. Ini ya. Delete-nya ini menerima ID. Oke. Yang terakhir adalah get all ya. Public function get all. Oke. Seperti ini. Oke ya, teman-teman, kita sudah buat
metode-metodenya. Oke, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membuat board-nya. Oke. Caranya kita tangkap dulu ya, apa sih properti yang pertama ditangkap. Di sini kita punya name ya, sama seperti cara kerja Trello tadi, kita buat create Trello dan parameternya adalah name dari Trello-nya. Oke ya. Jadi kita ambil dari request name ya. Sorry, gini. Name sama dengan request name seperti ini. Oke, selanjutnya adalah memanggil modelnya. Modelnya itu adalah board ya. Kita buat board sama dengan oke, otomatis di sini di atas. Lalu new board seperti ini. Ya, teman-teman. Lalu kita isikan board name sama dengan name. Ketika name-nya sudah dibuat, kita save board, save. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu ketika sudah di-save, apa yang kita lakukan adalah return response dalam bentuk JSON. Saya buat seperti ini ya. Pertama adalah message-nya adalah sukses. Lalu datanya adalah si board ini. Sorry. Seperti itu. Lalu ini titik koma. Ya, teman-teman. Kita nggak nge-handle semuanya, tapi kita hanya mencoba membuat cara kerjanya saja ya. Kalau teman-teman ingin menghandle errornya juga, kalau gagal seperti itu silahkan, tapi saya ingin memberikan gambaran besarnya saja di sini. Oke. Ya, teman-teman, kita coba testing ini. Tapi sebelum kita testing, kita buat routingnya dulu. Oke. Oke, sekarang kita di root ya. Kita matiin ini. Oke, sekarang kita di root. Kita buat root baru. Sorry, kita buat root baru. Namanya root. Itu metodenya adalah push. Lalu namanya adalah nama URL-nya ya, boards seperti ini, koma, namanya adalah board controller. Ini class, lalu adalah create nama metodenya seperti ini. Oke, sudah ya, kita buat. Sekarang kita jalankan servernya. PHP Artisan Serve. Oke ya, servernya sudah jalan. Sekarang kita ke Postman untuk testingnya. Oke, sekarang kita di Postman. Saya sudah punya apa namanya di sini WordPress-nya. Oke, saya buat namanya request-nya adalah create board. Oke, metodenya adalah push. URL-nya adalah localhost. API, bukan login. API-nya itu adalah oke, seperti ini. Lalu parameternya kita kasih body. Bodinya kita bentuk dalam row aja.
listen, dia punya name, misalkan nama boardnya testing, ya, seperti ini. Oke, kita kembali dulu ke sini. Kita lakukan die-dump dulu ya. Kita ngetes dulu ya, apakah requestnya masuk atau tidak. Oke, sekarang kita send. Oke, die-dumpnya seperti ini. Kita perbaiki dulu ya. Ambil saja request name-nya. Oke, kita ambil aja request name-nya. Kita ulangi lagi. Karena die-dump nggak bagus, kita coba visualize. Review. Testing ya, sudah berhasil ya. Ini kita sudah berhasil nangkap datanya. Oke, seperti ini. Oke, kita matikan lagi. Kita testing lagi. Kalau dia berhasil, nanti dia akan mengembalikan sukses, lalu data boardnya. Oke, kita send. Oke, berarti seperti ini ya, teman-teman. Oke, boardnya sudah jadi ya. Yang pertama namanya adalah testing, dan ID-nya 1. Oke, teman-teman, kita sudah buat yang namanya create board. Selanjutnya adalah delete board. Kita coba yang delete board. Oke, yang delete board seperti ini. Bagaimana cara kerja dari delete board ini? Yang pertama adalah kita mengambil data boardnya. Kita tangkap dulu ID berdasarkan yang dikirim. Oke, kita buat di sini board sama dengan panggil modelnya lagi board find ID. Ketika ID-nya ketemu, kita ingin boardnya di delete. Oke, ketika sudah di delete, kita ingin return yang seperti di sini ya. Oke, success delete misalkan. Ya, teman-teman, lalu kita buat di root-nya. Sini saya copy, ini masih sama, bedanya di sini ada delete name-nya, lalu di sini ada parameternya namanya ID ya, seperti ini. Ya, teman-teman. Lalu ini metodenya delete. Oke, sudah jadi, kita testing lagi. Oke. Sekarang kita buat request baru lagi. Kita copy ini aja, kita paste. Oke. Oke, kita rename delete board. Oke. Boardnya punya 1. Karena kita cuma punya 1 board tadi, lalu metodenya adalah delete. Ya, teman-teman, lalu ini bodinya nggak ada body ya, harus. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Oke ya, teman-teman, kita sudah berhasil melakukan delete. Yang kita delete itu adalah ID-nya yang 1 tadi. Ya, teman-teman, delete boardnya sudah jadi. Oke, selanjutnya adalah kita membuat endpoint yang namanya get all board. Oke, kita ke controllernya lagi. Get all board cukup mudah ya. Kita gini aja, kita pakai board lagi sama dengan board all. Jadi ngambil semua boardnya. Oke, lalu kita return respon seperti ini lagi. Oke, all sukses misalkan, lalu boardnya lagi. Ya, teman-teman, sudah jadi. Sekarang kita buat routingnya lagi, sama aja kayak gini. Saya hapus ini metodenya get ya,
Lalu ini namanya adalah get out. Oke, teman-teman, sudah. Sekarang kita copy lagi yang ini. Paste. Kita rubah namanya. Get all word. Kecil di sini ya, biar sama aja. Oke. Lalu ini tidak ada parameternya di sini. Ini metodenya adalah get. Bodinya juga harusnya nggak ada ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita coba send lagi. Oke, datanya tidak ada karena kita sudah menghapusnya tadi. Sekarang kita coba buat bornya. Dan namanya lagi testing ya. Kita coba send. Oke, sudah berhasil buat bornya dengan ID 2. Sekarang kita coba get all board. Harusnya sudah ada datanya 1 ya. Oke, teman-teman, get all-nya sudah berhasil. Jadi kita sudah membuat 3 endpoint yang tadi. Kita sudah membuat 3 endpoint ya untuk board. Selanjutnya kita ke endpoint selanjutnya yaitu list ya. Kita lihat dulu ada berapa endpoint di list. Oke, di list sendiri ada 3 endpoint juga, mirip dengan board juga. Yang pertama adalah create, delete, dan get all list. Oke, kita buat endpoint yang ini. Oke ya, teman-teman, sekarang kita buat dulu controller dari si list ini. Oke, HP Artisan Mac controller namanya list controller. Oke ya, teman-teman, controllernya sudah jadi. Sekarang kita lihat controllernya di sini. Oke, kosong ya, teman-teman. Tadi ada 3 endpointnya, sama ya, mirip-mirip. Sekarang kita buat public function save aja, atau create sama ya, create request seperti ini. Oke, selanjutnya adalah public function function delete, menerima ID juga. Selanjutnya adalah get all ya, public function get all. Ya, teman-teman, kita sudah buat metodenya. Sekarang kita coding. Mirip ya cara kerjanya. Di list yang pertama adalah title. Kita kasih dia title. Tadi saya kasih namanya dulu title di sini. Maka kita request ambil title di sini. Oke. Lalu saya panggil modelnya, namanya list sama dengan new list yang ini ya. Oke. Lalu list ini punya title sama dengan dari title. Oke, seperti ini. Lalu list save. Oke, seperti ini ya. Ya, teman-teman, ini sedikitnya karena si list ini adalah child dari si board, maka kita butuh ID boardnya. Kita butuh ID boardnya ya, teman-teman. Nah, sekarang saya lempar di sini aja ya, di sampingnya. URL-nya adalah ID. Jadi ini adalah ID boardnya.
Jadi ketika create listnya, kita butuh yang namanya ID board. Oke, maka di sini list board ID sama dengan ID. Ya, teman-teman. Seperti yang sebelumnya saya bilang bahwa kita tidak membuat pengecekan ya teman-teman. Silahkan kalau teman-teman ingin buat, tapi di sini saya ingin mencontohkan saja cara kerja suksesnya saja, gitu ya teman-teman. Oke, sudah. Sekarang kita return response JSON ya. Return response JSON. Kita buat lagi di sini message-nya apa? Message-nya adalah sukses aja ya, sukses. Lalu datanya adalah dari list. Sorry. Ya, teman-teman, seperti ini cara buat listnya. Yang pertama adalah kita tangkap titlenya apa, lalu kita tangkap ID board-nya. Ini maksudnya ID board ya, ID board. Lalu kita simpan di sini di tabel listnya. Kita coba. Sebelum kita coba, kita buat dulu routingnya. Oke, saya kasih komentar di sini. Ini adalah board. Selanjutnya saya ingin buat yang namanya list. Oke, mirip yang ini ya. Lalu kita ganti jadi list. Ini adalah list saya hapus dulu ini. List controller seperti ini. Oke ya teman-teman, sekarang kita coba di Postman. Oke, sekarang kita copy yang clipboard ini. Lalu kita edit. Namanya create list. Di sini URL-nya adalah list. Oke, sorry. Di sini list harus menerima parameter board ID-nya. Seperti ini. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita di sini juga tambahkan ini board di mana? Karena yang ada sekarang adalah board 2 ya, get all board ini. Tambah ada 2 ID-nya, maka di create list ini kita kasih 2. Oke. Lalu kita ganti di sini adalah title. Ya, teman-teman, title-nya adalah biasanya orang adalah to do. Seperti itu. Kita coba. Oke ya, teman-teman. Sudah berhasil membuat to do-nya. Sorry, membuat list-nya. Oke. Title-nya adalah to do, board ID-nya adalah 2, dan ID-nya adalah 1. Kita coba buat lagi. Kita ganti jadi done. Oke ya, teman-teman, sudah berhasil lagi ya. Selanjutnya kita akan buat endpoint delete listnya. Ya, teman-teman. Oke, sekarang kita di codingan lagi. Sekarang kita buat yang delete list. Delete list menerima ID. Oke, kita buat, panggil modelnya list find ID-nya berapa, kayak gitu. Lalu list delete. Oke, ketika sudah, kita return responnya apa. Delete
misalkan list. Ya, teman-teman. Sudah, sekarang kita ke routingnya. Kita ke routingnya, kita ambil yang ini. Kita ganti jadi list controller. Oke, ini jadi list dan delete. Ya, teman-teman, sekarang kita coba di Postman. Oke, kita copy aja yang delete board ini. Copy. Kita edit. Delete list. Ini adalah list. Oke, body nggak ada ya, bodinya nggak ada, tapi ada parameter list mana yang kita ingin hapus. Sekarang saya punya 2 list tadi ya, saya buat ya. Saya ingin hapus list yang kedua. Kita coba. Oke, berhasil ya teman-teman ngehapus list yang kedua. Jadi delete listnya sudah berhasil. Sekarang kita ke kita ke Visual Studio Code membuat endpoint get all list ya. Oke, kita ke Visual Studio Code lagi. Sekarang kita buat get all list. Sama ya, kita buat seperti ini. List lagi di sini. Ngambil datanya semua. Seperti itu ya. Lalu ini. Oke. Get all. Misalkan. Itu ya, teman-teman. Sudah jadi, sekarang kita ke routing. List ini kita ambil yang ini. Copy, kita paste lagi. Ini namanya adalah list. Dan ini adalah list controller. Oke ya, teman-teman. Sekarang kita coba di Postman. Kita ambil yang get all board, kita copy ya, karena mirip-mirip. Kita rubah namanya get all list. Oke, di sini namanya adalah list. Oke. Ada kesalahan di sini ya, teman-teman. Ketika kita ingin mengambil list ini, kita harus tahu bahwa list mana yang kita ingin ambil. Makanya kita perlu yang namanya ID di listnya ya. Jadi kita ID boardnya ya. Maka kita tambahkan di sini misalkan ID 2, karena sekarang boardnya cuma ada ID 2. Maka kita rubah codingan kita di sini. Tambahkan di sini adalah ID boardnya. Ya, teman-teman. Lalu kita rubah di controllernya juga. Oke, tambahkan ID. Maka di sini adalah kita where ya, board ID-nya sama dengan ID. Lalu get all semua. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti kan ada banyak list tuh, tapi kita ingin mengambil list berdasarkan board yang kita buat. Maka itu kita perlu ID dari boardnya. Seperti ini cara kerjanya. Sekarang kita coba testing. Oke, maksudnya ini adalah ambilkan saya list yang board ID-nya adalah 2. Get all list ya, semua yang ID boardnya 2. Oke, ya salah ya, harusnya ada S-nya di sini. Kita ulangi send.
Oke ya, teman-teman, sudah berhasil ya. Kalau misalkan saya coba lagi buat list, namanya deployment. Oke, saya send lagi. Saya berhasil membuat listnya. Sekarang saya coba get a list berdasarkan board yang saya buat. Oke ya, teman-teman, kita sudah berhasil get all semua list berdasarkan boardnya ya. Oke, sekarang kita ke endpoint car. Oke, kita lihat dulu ya bentuk dari si car ini. Oke, ini ya car ini. Jadi di endpoint car ini ada beberapa. Yang pertama adalah create car, delete car, get all car, dan detail car, dan move car. Oke, move car itu seperti ini ya tadi, untuk berpindah-pindah ini ya teman-teman, untuk berpindah-pindah seperti ini. Oke, kita ke Visual Studio Code untuk implementasinya. Oke, kita buat lagi controller namanya car ya. Oke, controllernya sudah jadi ya teman-teman. Ini ya car controller. Untuk mempersingkat karena mirip-mirip ya, saya ambil aja yang di list controller ini semua metodenya, lalu saya rubah karena tadi ketiga metodenya ini kembar ya, bukan kembar sih, mirip ya teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu kita ganti aja yang pertama ini ada title, lalu yang tadi ini punya description dan list ID ya. Saya copy dulu ini, lalu saya rubah di sini adalah descriptionnya, lalu di sini kita tambah description ya, description diambil isinya dari dash yang di atas. Lalu kita butuh yang namanya list ID-nya. List ID diambil dari ID dari parameter nanti. Oke. Sekarang kita rubah dulu. Ini bukan list ya di sini, tapi adalah car. Oke. Ini kita ganti juga jadi car. Ya, teman-teman, kita sudah buat create car-nya ya. Karena mirip jadi kita copy biar cepat. Oke, selanjutnya kita langsung buat lagi delete-nya ya. Maka di sini ganti aja, di sini adalah car. Ini delete lagi. Oke, lalu ini car ya. Ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang get all sama dengan yang di list tadi, kita butuh ID list yang ingin kita ambil car-nya. ID di sini ya, teman-teman. Lalu di sini adalah where kita cari yang list ID-nya berdasarkan parameter yang kita lempar dari ID di atas. Lalu kita ambil semua. Oke, kita ganti ini jadi car ya. Car ini cars jamat car. Oke ya. Oke, kita sudah buat car-nya. Sekarang kita buat routing-nya. Kita copy aja yang ini karena mirip. Makanya car kita paste. Kita edit yang ininya.
Oke, lalu kita edit yang ini. Oke, seperti ini. Ya, teman-teman, seperti itu. Sekarang kita coba endpoint yang kita buat. Yang pertama adalah create car, delete car, dan get all car. Oke. Sekarang kita coba buat ini, create list ini. Kita copy. Kita rubah namanya adalah create car ya. Di sini adalah cars. Lalu ID car yang kita pakai adalah car 1. Karena list yang tempatnya ini car dibuat adalah list 1. Misalkan di sini ya, teman-teman, kita punya banyak list di sini. Ketika saya buat car-nya, maka saya perlu ID dari situ dulu ini, ID dari si list ini. Seperti itu maksudnya. Ya, teman-teman. Oke, kita akan coba. Jadi ini adalah kita buat car-nya berdasarkan di list mana dia berada. Misalkan di list 1 ya. Oke, kita coba get a list. Ada berapa list tadi? Send lagi. Oke, ada ID 1 dan 3. Oke ya teman-teman, sekarang kita coba create car-nya di 1 sama 3 nanti. Oke, parameternya itu adalah title ya. Tadi ada title, koma description ya. Des ya tadi namanya. Testing, ini adalah testing. Ya, seperti itu ya. Ini nanti sama dengan yang ada di controller ya. Yang ini. Title dan dash, seperti itu. Ya, teman-teman, kita tes. Oke, kita testing ya, teman-teman. Car-nya send. Oke, berhasil. Sekarang kita buat yang di ID 3 ya. Di list ketiga car-nya. Misalkan 3 di sini, kita kasih sebagai penanda ya. Oke ya, teman-teman, berhasil juga di list ketiga. Maksudnya car di list ketiga, ID-nya 3. Sekarang kita coba tambah satu lagi di sini ya. Tambah lagi 1, 2. Oke, kita send. Tambah car lagi ya buat si list ketiga. Ya, teman-teman, berhasil. Sekarang kita coba delete car. Ini delete car. Kita ambil yang delete list ini, kita copy. Car. Ganti cars. Yang di delete adalah car yang mana. Kayak gitu ya. Oke, kita coba send. Kita mencoba delete car yang ID-nya 1 ya. Oke ya, teman-teman, kita berhasil ngedelete car yang ID-nya 1. Jadi pasti car yang ID 1 sudah hilang. Sekarang kita coba get all car berdasarkan listnya. Oke, kita ambil yang get list ini, kita copy. Oke, edit dulu. Get all car. Ini adalah car ya. Sekarang kita ingin get all car berdasarkan
ID-nya ya, ID dari listnya. Misalkan ID dari listnya tadi ada yang ID list 3. Jadi ambilkan saya car yang ID listnya 3, seperti itu maksudnya. Kita coba, harusnya ada 2 ya. Benar kan? Ada 2. Oke, kita di list 3 ini ada 2 car, seperti yang ada di contoh ini ya. Misalkan kita buat lagi di sini, tes. Oke, jadi di list to do ini ada 2 car, seperti itu. Ya, teman-teman, sekarang kita akan coba move car-nya yang bisa berpindah seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Kita ke Visual Studio Code. Oke ya, teman-teman, kita sudah membuat apa namanya? 3 endpoint-nya, yaitu create, delete, dan get out. Sekarang kita adalah move car-nya. Oke, move car-nya public function move. Oke, apa yang kita lakukan di move ini? Move-nya cukup simpel. Kita hanya perlu tahu dia apa namanya, ID card-nya yang mana yang mau diupdate dan ke list mana dia mau dipindahkan, seperti itu. Paham kan ya teman-teman? Jadi ada 2 parameternya. Yang pertama adalah ID card-nya. Selanjutnya adalah ID dari list yang ingin ditempati, seperti ini, move ini. Jadi cara kerjanya kita buat car sama dengan public car find kan saya ID car-nya seperti ini. Temukan saya car yang ID-nya ini, lalu si car ini saya update list ID-nya sama dengan ID yang saya maksud, yaitu ID list ini. Oke, lalu car save seperti ini, lalu return response-nya ya. Jadi kita akan melihat nanti ada perubahan. Oke, ini smooth saja. Ini car ya teman-teman, seperti ini. Sekarang kita buat routingnya. Ini metodenya adalah put car, lalu satu lagi adalah ini ID car ya, ini ID listnya, seperti itu. Lalu namanya adalah move ya teman-teman, seperti ini. Metodenya adalah put. Kita akan coba sekarang ke Postman. Oke, kita buat satu request baru. Oke, kita buat localhost carsnya yang mana yang kita pindahkan adalah cars. Ada berapa cars ya tadi? Bentar, kita lihat dulu. Ya, ada 2, ID-nya 2 dan 3. Jadi saya ingin pindahkan 2 ini ke list 1 misalkan. Kita rename dulu. Move car. Saya ingin car yang ID-nya 1, kita lihat dulu lagi. Itu benar ID-nya, 2.
car yang ID-nya 2 ini, saya ingin pindahkan dia ke list yang ID-nya 1. Seperti itu. Ya, teman-teman, kita coba ganti dulu put, lalu send. Oke, sudah berhasil ya. List ID-nya sekarang berubah jadi 1. Kalau misalkan saya get all car lagi berdasarkan ID 3, harusnya cuma ada 1 di sini. Ya, teman-teman, benar kan? Cuma ada 1, yang tadinya 2 sekarang jadi 1. Kalau saya misalkan ambilkan saya car yang ID-nya, yang list ID-nya 1, harusnya ada 1 juga. 1 data maksudnya. Oke ya, benar ya teman-teman? Oke ya, harusnya sudah selesai ya. Walaupun ada satu metode yaitu show, itu mungkin bisa jadi PR buat teman-teman. Silahkan tambahkan metode detail untuk car-nya. Ya, itu untuk PR buat teman-teman. Jadi kita sudah membuat gambaran besar cara kerja Trello. Buat teman-teman sekarang mungkin tidak bingung lagi cara membuat aplikasi manajemen task. Mungkin ini kurang sempurna ya teman, karena tidak ada tampilannya. Bisa juga ini menjadi PR buat teman-teman untuk membuat tampilannya menggunakan React.js, atau bisa menggunakan juga mobile ya, seperti iOS dan Android ya. Silahkan teman-teman. Di sini kita hanya ingin menganalisa sebuah website dan mempelajari bagaimana sih cara kerja dari website-website tersebut. Oke ya. Jika video ini menarik dan ditonton lebih dari ya minimal 5.000 view dalam sebulan, saya akan buat studi kasusnya cepet-cepet lagi ya. Kita akan coba mungkin e-commerce atau website-website lain ya. Kita akan coba analisa dan kita coba buat seperti itu. Oke ya teman-teman. Baik teman-teman, itu ya. Kalau kalian belum subscribe channel ini, yang menonton saat ini, mohon di subscribe agar kita bisa belajar bersama seperti itu. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.